Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya dan mulai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini saya ingin membalas salah satu requestannya teman-teman. Para subscriber saya yang bernama Daud Latif ya teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman requestannya seperti apa. Intinya dia request kepada saya teman-teman, apakah murai batu impor Malaysia dari negara mana yang bagus teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama ya teman-teman, langsung saja saya bahas di sini dan teman-teman jangan di skip ya dan tonton sampai akhir. Oke teman-teman, silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung saja saya bahas ya teman-teman. Di sini yang saya terangkan tadi, para subscriber saya itu biasanya kan selalu request ya kepada saya. Tetapi kalau misalkan requestnya tersebut sudah saya jabarkan di channel saya nggak perlu lagi saya buatkan konten ya teman-teman. Tetapi kalau requestnya saya rasa belum pernah saya jabarkan di channel YouTube saya, insya Allah saya menyempatkan diri langsung saya buatin konten seperti requestan saudara Latif tadi teman-teman. Di sini langsung aja saya simpulkan atau saya bahas karena saya juga pernah memiliki murai batu impor ya teman-teman. Murai batu impor, waktu itu saya pernah memiliki murai batu impor dari negeri Malaysia teman-teman. Di sini teman-teman, murai batu impor itu kalau menurut saya itu sama seperti murai batu kita, cuman ciri fisiknya itu yang sangat berbeda ya kan. Kalau murai batu impor biasanya itu memiliki kaki yang sangat kecil ya teman, yang sangat merah, melainkan murai batu lokal atau Sumatera itu memiliki kaki yang sangat besar lalu kasar, dan juga daun ekornya itu lidinya kalau untuk murai batu impor sangat tipis, dan kalau murai batu lokal lidinya sangat tebal serta daun ekornya lebar serta dadanya full coklat. Kalau untuk hutan murai batu lokal dan impor itu dia. Dan di sini saya, teman-teman juga pasti sudah menonton ya ciri-ciri murai batu lokal dan impor saya di channel saya seperti apa. Dan di sini saya akan membahas lebih bagus mana murai batu impor Vietnam atau Malaysia. Kalau menurut saya teman-teman, biasanya kalau murai batu impor Malaysia itu biasanya ekornya nggak terlalu panjang ya, sama seperti murai batu Sumatera ya teman-teman. Tetapi yang membedakan kan dari ekor serta kakinya dia lebih kecil dari murai batu lokalan Indonesia. Dan kalau misalkan murai batu yang panjang itu biasanya Vietnam ya teman-teman. Karena Vietnam, ada juga murai batu dari negara impor tetangga yang lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan cara memilih murai batu impor yang sangat bagus. Kalau murai batu impor itu kan fisiknya berbeda-beda. Maksudnya dalam arti ada yang ekornya panjang, ada yang ekornya pendek, ada yang bodinya kecil. Saran saya teman-teman, saya nggak mendetail di sini apakah murai batu Malaysia lebih bagus dari murai batu impor Vietnam. Itu nggak seperti itu. Saya hanya menjabarkan cara memilihnya teman-teman, murai batu impornya seperti apa. Saran saya teman-teman, yang utama carilah murai batu impor atau hutan impor itu yang memiliki fighter. Memiliki fighter dalam arti pada saat kita pilih teman-teman, itu biasanya kalau murai batu yang fighter itu biasanya dia main ekor teman. Walaupun dia dalam posisi stres ya kan, di tempat burung, di kios burung, biasanya kalau kita pisahkan, nah dia memiliki daya ketrekan itu yang sangat keras serta fighternya dia walaupun sedikit tapi muncul ya teman-teman. Itu yang pertama.
Yang pertama, vektor harus kita cari. Yang kedua, carilah murai batu impor yang memiliki postur katuragan jangan terlalu kecil. Minimal itu sedang, teman-teman. Karena apa? Pada saat di lapangan, teman-teman, sang murai batu impor kecil ini biasanya suaranya ketutup dengan murai batu yang sangat besar. Seperti itu, teman. Jadi pengertiannya, dia bakal ditembak terus, yang ada suaranya ketutup. Ya kan? Nah, itu yang kedua, carilah murai batu impor dengan porsi yang sangat sedang atau besar juga nggak apa-apa, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, carilah murai batu impor yang memiliki bola mata tebal. Maksudnya bola mata besar, ya kan, dan palanya papak. Insya Allah itu juga menandakan dia jiwa petarungnya sangat tinggi, teman-teman. Faktornya sangat tinggi. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Dan yang keempat, carilah murai batu impor, ya kan, walaupun dari negara Malaysia atau Vietnam, itu yang memiliki lehernya nggak pendek, teman-teman. Nggak pendek. Jadi dia itu carilah yang lehernya agak panjang, teman-teman. Jadi dia pada saat dia tegap itu lehernya agak panjang. Karena dia akan membawakan materi lagu itu pasti panjang-panjang, teman-teman. Buangannya, teman-teman. Buangan isiannya maksudnya itu panjang-panjang. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, teman-teman, saran saya, carilah murai batu impor, ya kan, yang menurut saya, teman-teman, nggak terlalu giras. Karena apa? Kalau murai batu impor yang sangat giras itu akan susah kita menyetel birahinya, teman-teman. Ini kalau misalkan giras nabrak kandang ya, teman-teman, sampai dia luka, itu jangan carilah murai batu seperti itu. Saran saya, biarkan dia giras, tetapi nggak terlalu giras. Jadi kita akan dapat menyetel birahi serta emosi dia. Itu, teman. Yang terpenting, biasanya kan kalau murai batu impor itu kan biasanya dia karakternya ada gampang sekali jinak ya. Ada, dan ada juga yang sangat giras. Cuman saran saya, carilah yang vektor, teman-teman. Mau murai batu teman-teman dari impor mana, Malaysia ataupun Vietnam, carilah yang vektor. Karena dasar murai batu itu yang pertama harus vektor, teman-teman. Kalau burung vektor, nah kita enak nyetel birahi serta emosi dia. Gitu. Tapi kalau kita mendapatkan atau memilih murai batu impor yang nggak vektor, nah itu akan butuh waktu, memakan waktu lama, teman-teman, untuk bisa tampil di lapangan. Saran saya, teman-teman harus secara detail memilihnya dan secara konsisten. Dan kalau bisa, kalau teman-teman ingin membeli murai batu impor, silakan ajak para senior murai batu di sekeliling teman-teman. Karena apa? Kita itu kan bermain murai batu, nggak akan bisa menemukan cara atau murai batu bagus dengan cara tersendiri. Kita itu harus bersosialisasi, teman-teman. Selalu banyak nanya kepada para senior murai batu kita yang lainnya. Karena apa? Bermain murai batu, kalau kita pendem sendiri, itu akan pusing, teman-teman. Makanya kita harus selalu banyak belajar. Sama seperti saya selalu banyak belajar kepada para senior murai batu di lapangan. Dan makanya, insya Allah, edukasi yang saya berikan, insya Allah real, berdasarkan pengalaman saya, dan nggak ada yang saya tutupi, teman-teman. Biar teman-teman dapat menyimak cara edukasi saya, serta saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, teman-teman. Yang terpenting, teman-teman carilah murai batu impor, walaupun dari negara Malaysia atau Vietnam, carilah yang vektor. Ya kan? Kalau untuk di lapangan itu dasar, carilah yang vektor. Kalau kriteria
semacam kayak parunya celah, itu kriteria nomor 2. Yang penting vector. Vector itu dalam arti pada saat kita memilih murai batu tersebut, itu dia selalu pasang badan. Atau dia itu kalau menurut riset saya, sang murai batu hutan tersebut, impor tersebut, biasanya pada saat kita pisahin, ketrekannya sangat kencang teman-teman. Dan selalu waspada. Misalkan, Ustaz, seperti dia selalu siap siaga teman-teman. Nah itu menandakan dia vector. Nah jadi kita tinggal maksudnya mengoprek birahi serta emosinya. Kita tinggal ulik saja teman-teman. Barulah bisa kita lombakan di lapangan. Intinya cari yang vector, dan kedua barulah secara fisik yang saya jabarkan tadi. Oke teman-teman, saya rasa itu dia cara memilih tepat murai batu impor. Tetapi apabila kalau teman-teman ingin memilih murai batu impor untuk hanya hiasan, ya carilah yang ekor panjang ya kan. Karena itu sangat eksotis kalau menurut saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nyari murai batu yang untuk lomba, carilah yang vector. Dan yang saya terangkan tadi teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya hanya menjabarkan berdasarkan pengalaman saya saja teman-teman, dan insya Allah hasilnya real teman-teman, juara. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauannya.